Ya, Bu Retno, bisa dimulai. Oke, ya. Shalom, Shalom. selamat sore, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ibadah melalui Zoom online pada sore hari ini. Kita tahu bahwa banyak sekali kendala jikalau kita melalui internet ini ya, tetapi kita percaya bahwa jikalau Tuhan campur tangan di dalam ibadah kita pada sore hari ini, semuanya akan dilancarkan. Kami percaya saat ini mungkin kita masih merasakan adanya pandemi dan kita masih merasa terbatas ya di dalam setiap kegiatan kita, tetapi kita percaya bahwa ada rencana Tuhan balik semuanya ini, rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita anak-anaknya. Puji Tuhan, mari kita akan awali ibadah kita akan pujikan pujian kasih yang murni. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan.
Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, Yesus yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kau layak disembah, kau layak ditinggikan. Yesus, kaulah segalanya bagiku. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat sore malam hari ini. Kembali kami kaum wanitamu datang beribadah kepadamu melalui Zoom online. Dengan keterbatasan kami ini, Engkau ada di tengah-tengah kami.
Engkau menjamah kami kaum wanita-Mu Tuhan, yang saat ini haus dan lar akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau melihat hati kami, Kau melihat kerinduan kami untuk datang beribadah kepadamu. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami. Berikanlah kelancaran semuanya Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkati kami, para pelayan-Mu, berkati kami kaum wanita yang saat ini datang, Tuhan, kepadamu. Kami siap mendengar suara-Mu, Tuhan, dan kami sambut, Tuhan, firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada Ibu Devi. Iya. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali rasanya hari ini bisa bertemu kembali bersama dengan ibu-ibu semuanya. Saya di sini hari ini sharing. Sekali lagi saya sharing. Saya bukan berkhotbah ya, saya sharing. Tapi internet saya hari ini agak nggak bagus sih. Jadi mohon pertolongan Tuhan saja supaya dilancarkan semuanya sampai akhir. Ya, puji Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2021, kita sudah masuk ya, ini di hari ke-11, tanpa dirasa, tiba-tiba kok udah hari ke-11. Rasanya hari demi hari itu, kalau kita pikirin berat, ya berat, tapi kalau kita nggak mikirin berat, terasa enteng, ya enteng aja gitu. Itu gimana caranya? Cuma satu sih kuncinya, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Itu aja kunci utama, satu-satunya kunci ya, supaya kita bisa supaya kita bisa terus merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, itu pasti semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Seburuk apapun dan sebaik apapun rencana Tuhan, itu pasti baik buat hidup kita ke depannya, ya. Saya mau buka dalam pengkhotbah. Maafkan saya kalau internet saya tidak stabil di sini. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Kita baca ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Semoga suara saya terdengar jelas. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau baca Pengkhotbah 3 dari awal sampai akhir, dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, itu kan Tuhan bilang di situ ya, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk begini, ada waktu untuk begitu. Semua ada waktunya. Kayak bukan maunya kita, tapi itu semua udah, emang Tuhan tahu gitu. Hari ini waktunya kamu harus seperti ini, harinya waktunya kamu harus mengalami ini. Itu Tuhan semua sudah tahu. Lalu kemudian sampailah di ayat yang ke-11, Tuhan bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masa sih Tuhan indah pada waktunya? Saya kok merasakan hari ini hidup saya tidak indah. Kadang-kadang kita merasa begitu ya. Kadang-kadang kita merasakan dalam hati kita, dalam diri kita, dalam kehidupan keluarga kita dan semuanya. Kok kita merasa Tuhan tuh nggak adil sama kita. Kadang kita merasa, kok gini sih waktunya Tuhan kok kayak gini gitu. Saya udah tunggu jawaban dari doa saya, tapi kok kemudian seperti ini hasilnya. Pasti pernah kita mengalami hal itu, pasti pernah terbersit dalam benak kita pikiran-pikiran seperti itu. Saya sendiri pun iya gitu. Karena tidak mudah bilang iya saya berserah sama Tuhan gitu. Terus kemudian lepas aja gitu. Ngomongnya sih gampang ya, bicaranya gampang, tapi buat jalanin bilang iya oke akan indah pada waktunya itu nggak segampang itu gitu loh. Di sini saya cuma mau berbagi gitu ya sama rekan-rekan wanita sekalian di sini. Kita tuh harusnya gimana sih kalau kita ngalamin masalah? Apa sih yang harus kita lakukan? Hari ini saya dapat judul ya, sabar dalam menantikan waktunya Tuhan. Sabar dalam menantikan waktu itu tiba. Dan sekarang saya mau bagikan ini. Apa aja yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi setiap masalah dan pergumulan? Bagaimana caranya kita harus sabar? Bagaimana kita bisa menantikan waktu Tuhan itu? Kita masuk dalam cerita dalam Alkitab,
dalam Markus 8 ayat yang ke-20 tentang Yesus menyembuhkan orang buta yang di Betsaida itu ya. Saya masuk ya, di dalam Markus 8 ayat yang ke-20. Nah, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saya bacakan dulu sebentar. Di ayat yang ke-22, ayat yang ke-22 dimulai. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia, supaya Tuhan menjamah orang buta itu. Terus ayat yang ke-23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat yang ke-24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang," sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tapi tampaknya seperti pohon. Jadi dia nggak kelihatan itu orang ya, dia cuma melihat pohon yang jalan gitu ya. Terus kemudian sekali lagi Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ya, kok ayatnya di orang buta ya? Saya di sini juga bingung kok dapetnya tentang orang buta gitu. Tapi ayo kita baca satu-satu ya kalimatnya. Coba coba dibuka ayat per ayat, kalimat per kalimat. Pada ayat yang ke-22, ketika kita mengalami masalah, ya, kemudian tiba Yesus di Betsaida, di situ orang membawa Yesus ke seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya Tuhan menjamah orang buta itu. Hal yang harus kita lakukan yang pertama, dan yang pasti kita semua tahu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah dan pergumulan dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Bawa masalah ini kepada Yesus. Udah, kadang-kadang pas ada masalah nih, aduh telepon siapa ya? Aduh hubungin siapa ya? Aduh ke rumah siapa ya? Pasti yang terbenak itu dulu, terbersit itu dulu. Pasti minta pertolongan orang lain itu duluan daripada berdoa dulu sama Tuhan. Secara tidak langsung seperti itu ya hal yang kita alami. Jarang banget, ya mungkin bisa juga gitu, ketika ada masalah, aduh Tuhan gimana ini? Harusnya kan refleksnya begitu, tapi refleksnya kita pasti, aku telepon siapa ya ini ya? Aku mesti nyari tahu info itu siapa ya? Gitu kan pasti seperti itu ya. Itu salah sebenarnya. Yang harus kita lakukan setiap kali masalah itu datang, pergumulan itu datang, menimpa kita, itu harusnya kita membawa masalah kita ini dulu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menentukan yang terbaik. Karena kita tahu Tuhan itu segalanya. Yang terjadi pada kita hari ini pun sudah diatur sama Tuhan. Harusnya kan kita datang dulu, bawa ini kepada Tuhan. Seperti orang-orang itu. Emang yang datang kepada Tuhan itu orang butanya? Bukan loh ya. Orang membawa kepada Yesus seorang buta itu gitu. Dan mereka memohon kepadanya. Berarti yang doain orang lain loh ya di sini. Orang lain. Jadi orang-orang itu kasihan sama orang buta ini, orang yang mengalami masalah ini, terus orang-orang itu semua yang bawa ke Tuhan Yesus. Ya, berarti gimana maksudnya? Kita harus bawakan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus bawakan masalah kita kepada Tuhan. Jangan sampai kitanya diem aja, kitanya yang mengalami persoalan diem aja, tapi orang-orang di sekeliling kita yang akhirnya tahu duluan itu yang semuanya berdoa sama Tuhan. Benar sih, banyak yang bantu doa, benar. Tapi kan dari kitanya sendiri yang mengalami ini kan harusnya yang pertama kali datang, minta ampun sama Tuhan. Ini seperti itu ya. Dalam menghadapi setiap masalah, bawakan diri kita. Bawakan setiap persoalan kita kepada Yesus. Jangan cari sana-sini dulu, jangan cari siapa dulu untuk dihubungin, tapi berdoa. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat hidup kita. Ya. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 23 ya. Ketika Tuhan dengar orang ini ada masalah, Tuhan ngapain? Yesus memegang tangan orang buta itu. Senang ya, ketika kita ada masalah, tangan kita dipegang, rasanya kita dipeluk sama Tuhan, itu pasti senang. Langsung kayak, ya ampun senang banget gitu rasanya, kok langsung kayak ada jawaban doa. Tapi kemudian apa? Dan membawa dia keluar kampung. Lah,
Waktu Tuhan itu beda sama waktunya kita. Iya, dia pegang kita, dia bersama kita. Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, walaupun kita berada dalam masalah yang sangat berat sekalipun. Tapi kemudian ketika kita digendong, ketika kita dipeluk sama Tuhan, apakah Tuhan langsung menolong kita saat itu juga? Belum tentu. Di sini lihat di ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Dipegang bersama-sama, tapi dibawa pergi. Kayak bukan sesuai maunya dia ya. Maunya kan Tuhan datang sini sembuhin aja langsung, nggak usah banyak ini banyak itu kan gitu ya. Seringkali kan kita seperti itu. Seringkali kita tuh merasa, oke, berarti kalau Tuhan tolong ya udah langsung tolong dong, selesaikan sesuai yang kita mau, kan nggak bisa ya. Apalagi lanjutannya lagi, lalu ia meludahi mata orang itu. Loh, kok kayak gini caranya Tuhan tolong saya? Udah diseret ya, maksudnya udah dibawa, digenggam tangan ya, dipeluk sama Tuhan, dibawa keluar gitu, kayak seakan-akan dikucilkan ke ujung sana gitu. Udah dikucilkan, lalu diludahi caranya gitu ya. Kok caranya gitu, nggak ada cara yang lebih bagus sama Tuhan. Seringkali kita tuh pasti ngomel loh di situ, tanpa kita sadari kita ngomel. Kita nggak terima caranya Tuhan memproses kita. Kita nggak terima caranya Tuhan membuat kita terlepas dari masalah ini. Kita pokoknya ngoceh duluan. Ya apapun pasti rasanya, kok kayak gini ya cara Tuhan itu. Kita nggak bisa prediksi caranya Tuhan. Kita cuma harus tahu, kita cuma harus pahami kalau nantinya pasti indah. Waktu Tuhan ini pasti indah. Jangan sesuai maunya kita. Jangan mikir, harusnya begini, harusnya begitu Tuhan, saya mau ditolong tapi dengan step A, B, C gitu kan berarti kita yang nentuin ya. Sedangkan hidup kita sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Jadi kita harus apa? Kita harus sabar, dituntut untuk sabar. Sekali lagi ya, Tuhan memegang tangan kita, diproses ya, dibawa keluar kampung, diludahi matanya, semua itu di ayat 23. Lalu kemudian dia nanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Setelah dia memproses kita begitu rupa, dia tanya sama kita, sudahkah kamu lihat sesuatu? Apakah kamu ada perubahan setelah proses saya ABC ini? Di situ sekali lagi kita belajar sabar. Prosesnya tidak enak, masalah yang datang itu nggak ada yang enak. Tapi kemudian bisakah kita untuk sabar dalam menantikan jawaban Tuhan yang ini? Kalau kita bisa sabar, baru Tuhan lanjut lagi. Orang buta ini di ayat 24 ya, lanjut lagi. Orang buta itu memandang ke depan. Terus dia bilang, aku melihat mereka jalan-jalan, tapi mereka seperti pohon. Nah, di sini dituntut sekali lagi untuk sabar. Jadi orang buta ini mungkin kesel ya. Aku bisa lihat, tapi kok lihatnya pohon yang jalan gitu. Berarti kan samar-samar ya. Kalau lihat orang kayak pohon jalan itu kan masih samar-samar gitu. Nggak jelas itu orang gitu. Seringkali kita tuh di sini apa ya, maunya ditolong Tuhan, maunya langsung seketika itu juga sembuh, maunya seketika itu juga masalah saya selesai gitu, kayak sulap ya, in the blink selesai semua masalah. Pasti itu maunya kita gitu. Maunya kita tuh ketika kita berdoa, mengalami pergumulan, mengalami masalah, pasti kita maunya, Tuhan, tolong jawab doa saya seperti ini. Maunya langsung seperti ini. Tapi seringkali kita tuh nggak terima gitu. Kayak orang buta ini kan sebenarnya dia diem aja ya. Dia nggak minta tolong sama Tuhan. Yang minta tolong sama Tuhan tuh orang lain. Lalu kemudian ketika ditolong sama Tuhan, dia tuh kayak nggak suka jawabannya itu loh. Aku melihat orang, tapi semuanya seperti pohon gitu. Jadi tetap kayak nggak ada bersyukurnya orang buta ini kalau bisa dilihat ya. Dia kayak rasanya tidak bersyukur gitu. Dia kayak ngoceh gitu. Kok aku lihatnya pohon sih Tuhan, aku lo bukan lihat orang. Secara tidak langsung, dia ngoceh, dia menggerutu sama Tuhan. Dia bersungut sama Tuhan. Iya sih, Tuhan tolong. Tapi loh kok kayak gini gitu ya. Padahal apa? Padahal yang Tuhan tolong kita hari ini, walaupun kayak kok rasanya masih nggak enak, rasanya masih ngeganjel gitu ya. Tapi jawaban Tuhan hari ini buat kita, itu belum tentu udah jawaban final loh. Belum tentu itu sudah jawaban akhirnya Tuhan. Sekali lagi kita masih dituntut untuk sabar. Sabar, belum selesai aku ini gitu kan ya. Kayak Tuhan ini kan dia baca ya, padahal cuma 4 ayat, tapi ayat per ayatnya itu kayak tunggu dulu, aku belum selesai gitu. Tunggu dulu, aku belum selesai kan gitu terus ya.
Baru sampai akhirnya di ayat yang ke-25 itu. Ayat yang ke-25. Akhirnya apa? Terus Yesus kan diam ya, ketika orang buta itu ngoceh, ketika kita itu ngoceh, ada masalah apa, nggak sesuai sama jawaban Tuhan, itu kan diam aja. Sekali lagi Tuhan meletakkan tangannya ke mata orang buta itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ini baru jawaban doa. Ini baru jawaban apa yang kita mau. Tapi untuk sampai di sini, kita butuh kesabaran. Kita butuh yang namanya apa ya? Bayar harga gitu, bayar harga untuk Tuhan. Gimana sih caranya kita untuk tetap dapat sabar menantikan waktunya Tuhan ini tiba? Dari proses kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Kemudian proses Tuhan menggenggam kita, memeluk kita, dan bukannya langsung nolong kita, tapi kayak berasanya di proses ini, di proses itu, sampai akhirnya kita menjadi orang, wanita seperti hari ini. Itu kan bukan proses yang langsung ya, bukan proses yang sekejap mata, oke selesai Tuhan tolong. Tapi itu enggak, butuh harian, bulanan, tahunan, berpuluh tahun, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan, bukan kita juga yang menentukan. Tapi untuk sampai dari orang buta itu, sampai sembuh, sampai dicelikan matanya sama Tuhan, itu kan ada waktu. Ada waktu, ada beberapa proses, beberapa step yang diperlukan, sampai akhirnya di ayat yang ke-25, Yesus meletakkan lagi. Sekali lagi Tuhan campur tangan, sekali lagi Tuhan bekerja dalam hidup kita, baru rasanya oke. Dan dia sungguh-sungguh telah dapat melihat dengan jelas. Berarti di situ baru ada jawaban yang sesungguhnya. Kenapa sih Tuhan tuh kayak gitu? Kenapa seakan-akan kita diputer-puter rasanya ya? Oh, kita diputer-puter, tinggal jawab aja kok susah sih Tuhan? Bukan susah ya. Tapi di sini tuh Tuhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Tuhan tuh pengen melihat kerohanian kita sampai mana. Kalau kamu dikasih masalah kayak gini, oh masih datang sama Tuhan, oke. Tapi saya proses seperti ini lagi bagaimana? Tuhan terus bawa kita. Tuhan terus bawa kita hari demi hari untuk sampai pada tujuannya Dia. Tujuan yang bagus, tujuan yang sangat indah gitu. Seperti di Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi bilang, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kadang kalau hari ini kita ada, tahun 2021 kita masih ada, itu semua hanya kasih dan kemurahan Tuhan saja. Mungkin banyak sekali yang belum terjawab doanya. Iya jelas, tahun 2020 itu apa ya, kayak nightmare gitu ya, kayak mimpi buruk rasanya gitu. Pasti banyak hal. Contohnya di program kita aja, program pengurus kaum wanita ya, saya baru baca PKT-nya tadi. Di depan ditulis program yang terlaksana hanya bulan Januari dan Februari. Kemudian Maret sampai Desember tidak ada program yang dapat terselesaikan. Kalau kita mau marah sama Tuhan, bisa? Ya bisa. Tuhan menggagalkan banyak sekali rencana kita di tahun 2020 kemarin. Tapi kemudian Tuhan bilang, segala sesuatu itu ada waktunya. Akan indah pada waktunya. Gitu ya. Jadi apa ya, di sini saya mau sharing gitu supaya kita bisa terlepas dari segala hal yang membuat kita terus bersungut-sungut. Mengucap syukurlah gitu. Karena poinnya cuma satu, sabar. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Doa kita sampai hari ini belum terjawab. Belum tentu belum terjawab. Bisa jadi sudah. Cuma nggak sesuai sama maunya kita. Seperti orang buta tadi. Udah lihat, tapi lihatnya pohon, bukan lihatnya orang gitu ya. Bisa jadi gitu. Misalnya saya berdoa apa gitu ya. Bisa jadi sudah terjawab. Tapi bukan maunya yang gini jawabannya, maunya yang gini gitu ya. Kan kita yang ngatur Tuhan jadinya loh. Sebenarnya yang mengatur hidup kita itu kita atau Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita kebalik mikirnya, akhirnya kita merasa, ya udahlah Tuhan tuh lama banget jawabnya gitu. Padahal belum tentu lama loh. Dia udah tolong dengan jawaban yang lain. Nggak sesuai sama maunya kita. Jadi akhirnya kita bilang Tuhan belum jawab doa saya gitu. Kan rasanya gimana ya? Jadi Tuhan itu Tuhan loh dari tadi. Pas baca di situ pas ayat 24 Tuhan udah tolong ya. Orang buta itu loh nggak ada bilang, oh iya terima kasih ya Tuhan, tapi saya belum melihat gitu kan enggak ya. Kan langsung bilang, aku lihat yang jalan tapi bukan orang seperti pohon gitu ya. Jadi dia kayak
Harusnya kan dia mengucap syukur dulu loh, Tuhan udah tolong gitu. Tapi tidak bersyukur orang butanya. Dia tidak bersyukur. Padahal pas awal ya ayat 22, doa pun enggak. Yang bawa dia ke Tuhan itu loh orang-orang lain. Orang-orang itu sekeliling kita ya maksudnya. Sekeliling kita tuh yang kita kan cerita nih, masalah kita kan kita ceritain dulu ke sesama, ke siapa. Bantu doa ya gitu. Kan rohani sekali ya bantu doa itu. Tapi kemudian kitanya sendiri tuh loh, ketika kita udah suruh 10 orang bantu doa masalah kita misalnya gitu ya. Tapi kitanya sendiri di rumah ya santai aja, nggak bersaat teduh, nggak mendekatkan diri sama Tuhan. Itu loh Tuhan masih dengar loh. Berarti kan ini di sini apa? Tuhan mendengar loh permohonan orang-orang itu, permohonan bantuan doa kiri kanan gitu sekeliling kita. Itu Tuhan dengar. Tuhan dengar. Tuhan mau mencoba menolong kita. Tapi kitanya sendiri sekarang diproses, bagaimana? Bisa terima nggak gitu? Rasanya orang buta ini diproses ini kok kayak gini gitu. Tapi itu pun dia tidak bersyukur. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Bersyukurlah apapun yang kita hadapi hari ini, bersyukur. Karena jawaban Tuhan hari ini bisa jadi masih dalam prosesnya Tuhan untuk mencapai garis akhir itu. Untuk mencapai jawaban final dari Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selama kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa sabar dalam menantikan setiap jawaban Tuhan. Selama kita bersama dengan Tuhan, membawakan setiap masalah dan persoalan kita kepada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik, sabar dalam menantikan itu semua. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyembuhkan orang buta itu kan pada akhirnya apa? Akhirnya orang buta itu benar-benar bisa melihat dengan jelas. Itu jawaban Tuhan yang sesungguhnya, sesuai jawaban doa kita. Tinggal sekarang bagaimana kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Bagaimana kita membawakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, asalkan kita tetap sabar menanti waktu Tuhan untuk bekerja atas hidup kita. Jadi bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan yang menentukan hidup kita. Masalah kita selesainya kapan itu waktu Tuhan. Jangan pernah bersungut, jangan pernah mengomel. Nikmati aja setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, nikmati. Karena Tuhan udah bilang, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Mungkin sekarang berasanya nggak indah, tapi percayalah, udah dijawab itu. Kita berasa begini, berasa begitu, berasa udah kayak apa ya orang bilang, habis jatuh tertimpa tangga gitu ya. Udah masalah satu belum selesai, muncul masalah kedua. Padahal bukan loh. Bukan begitu. Orang buta itu loh diseret Tuhan keluar, bisa dibawa ya digenggam, terus diajak keluar. Terus ngapa? Diludahin matanya gitu. Nggak enak, prosesnya itu nggak enak. Proses dari Tuhan itu biasanya nggak ada yang enak langsung. Tapi kemudian akhirnya, pada akhirnya orang buta itu bisa melihat dengan sangat jelas, dengan sempurna. Tuhan akan menolong kita dengan sempurna, sesuai jawaban doa kita. Ini di luar konteks yang lain ya. Di luar konteks kalau misalnya Tuhan nggak mau jawab doa kita, itu beda lagi ya. Ceritanya itu kan kalau Tuhan nggak mau jawab doa kita kan karena mungkin doa kita itu kadang-kadang nggak sesuai sama maunya Tuhan. Gitu. Tapi selama sesuai sama maunya Tuhan, Tuhan pasti akan jawab. Cuma tinggal bagaimana kita bisa sabar. Kalau orang buta tadi punya nilai positif ya. Walaupun dia digegam, dibawa keluar kampung, diludahin, ditanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Kalau dia mau marah tadinya, maksudnya marah yang udahlah Tuhan, udahlah nggak usah lah, aku cuma lihat pohon terus dia pergi gitu bisa. Tapi walaupun dia ngoceh, dia bersungut karena dia belum bisa langsung lihat orang, tapi dia diam di situ. Jadi dia masih dengerin, masih ada nilai positifnya orang buta itu. Jadi walaupun dia belum mendapat jawaban yang sesungguhnya, walaupun dia mengoceh, tapi dia sudah ada nih sisi positifnya. Dia sabar sampai terjawab doanya, kan gitu. Jadi hari ini saya mau sharing, saya berbagi ini karena saya pun mengalami hal yang sama. Seringkali kita tidak sabar dalam menunggu, seringkali kita tidak sabar dalam diproses oleh Tuhan. Bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita harus benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan untuk nantinya kita bisa mengalami sesuatu yang sangat indah.
Percaya Tuhan pasti tolong kita. Apapun jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita, walaupun prosesnya tidak enak. Jadi, sabarlah, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin, puji Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi sharingan saya. Kiranya kita semua mendekatkan diri sama Tuhan, tetap sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Corona sampai kapan? Sabar. Tuhan tahu, Tuhan kapan hentikan corona ini. Kapan Tuhan hentikan semuanya dari segala ketakutan akan pandemi ini. Tuhan yang tahu. Tuhan yang mulai di tahun 2020 kemarin. Tuhan juga yang akan mengakhiri. Di tahun berapanya? Cuma Tuhan yang tahu. Dekatkan diri selalu sama Tuhan. Nantikan waktu Tuhan. Sabar. Itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa sharing bersama-sama di sini, walaupun jamnya sudah semakin malam ya. Saya di sini sangat bersyukur sama Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan kita, untuk ibadah kaum wanita kita yang bisa terus berjalan sampai hari ini. Tidak jemu-jemu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Internet saya kurang bagus ini, saya nggak bisa melihat semuanya. Maksudnya nggak semua videonya keluar di saya. Tapi kalau saya minta tolong bantu dalam doa syafaat, bisa ya. Ibu Sulis, bisa dengar suara saya? Bisa tolong di-unmute? Bisa ya, Bu Sulis ya? Ya, saya nggak bisa mendengar suara. Bisa ya? Iya. Bu Sulis berdoa bagi bangsa dan negara kita. Semoga vaksin yang keluar benar-benar dapat menolong dan menyelamatkan supaya banyak orang yang terselamatkan dari wabah ini juga, supaya kita semua dapat segera keluar dengan bebas nantinya. Bu Sulis, saya minta tolong berdoa bagi bangsa dan negara kita. Lalu kemudian Ibu Evani. Bu Evani bisa dengar suara saya? Bisa putus-putus. Iya, putus-putus iya. Nggak apa-apa. Bu Evani tolong berdoa bagi jemaat GBT Mojokerto ya. Ya, lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bu Sulis, bisa dimulai doanya. Mari Ibu-Ibu yang kekasih, kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang kudus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau berikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami telah mendengarkan sharing dari-Mu pada sore hari ini Tuhan. Di mana Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk kita selalu bersabar di dalam menghadapi segala apapun. Ya Bapa, ya Roh Kudus, bantu kami setiap anak-anak-Mu senantiasa melakukan setiap yang kami dengar Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa, untuk dalam melayani Engkau. Berikanlah hikmat marifat-Mu, senantiasa makin hari Engkau pakai, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sore hari ini kami berdoa khusus buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, masa pandemi belum berlalu. Kami masih menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi ada satu titik terang di depan kami, di mana kami melihat kami. Engkau tunjuk kasih-Mu senantiasa kepada kami. Engkau beri kekuatan kepada kami senantiasa, sehingga kami
boleh melewati tahun 2020 dalam keadaan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya memasuki tahun baru ini, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu terus Engkau curahkan buat bangsa dan negara kami. Kami hanya merindukan Tuhan, kami bisa beraktivitas normal kembali. Di hadapan kami ada satu titik vaksin yang boleh menjadi terang buat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami bisa menerima vaksin ini dengan baik pula, Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami hanya menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapak akan memberikan yang terbaik bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, aparat pemerintahan semuanya, Bapak Presiden, kedokteran, semuanya Tuhan, serahkan ke dalam tangan. Biarlah Bapak memberikan yang terbaik. Bapak memberikan hikmat, marifat senantiasa, sehingga bangsa dan lepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya memohon kepadamu, berikanlah belas kasihan-Mu buat bangsa dan negara kami. Berikanlah kasih karunia-Mu buat bangsa dan negara kami ini senantiasa Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan boleh kami lewati dan kami boleh menang menghadapi pandemi ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya yang menjadi penghiburan di kala pandemi buat kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya ada sesuatu yang indah akan kami peroleh nantinya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kita seruan doa kami yang kurang dari sempurna Tuhan. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, GBT Mojokerto. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam setiap ibadah yang dilakukan setiap minggunya. Berkati juga Pak Gembala serta keluarganya, beserta juga seluruh pelayan Tuhan, serta jemaat GBT Mojokerto. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, dan juga supaya ibadah offline-nya juga tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Kami percaya Engkau akan memimpin kami, memberikan kami kesehatan, menuntun kami, dan kami akan sabar untuk menghadapi. Berilah kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami akan selalu setia dan mengikuti firman-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, dengan keterbatasan internet, keterbatasan sinyal kami pada sore malam hari ini, inilah kami Tuhan dengan kerinduan untuk tetap beribadah kepada-Mu, walaupun dengan keterbatasan ini. Ampunilah kami dan terimalah ibadah kami hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pertemuan demi pertemuan yang Engkau adakan bagi kami. Kami mau terus berupaya untuk menjadi yang terbaik dalam melayani Engkau. Tuhan, Kau memberkati Ibu Retno yang telah melantunkan pujian yang indah bagi Engkau. Engkau tahu setiap pergumulannya, Engkau yang berikan pertolongan, berikan kesabaran kepada beliau untuk dapat menantikan waktu-Mu sampai Engkau jawab segala pergumulan atas doa-doanya. Engkau yang tahu dan Engkau yang terus pakai kehidupan Ibu Retno dan keluarganya. Juga hamba-Mu ini yang tidak pandai bicara, Tuhan terus pakai dalam segala kekurangan. Hamba mohon kepadamu, ampuni Tuhan.
supaya Engkau dapat terus memakai kehidupanku sampai selama-lamanya. Juga untuk setiap ibu yang datang pada sore malam hari ini, segala pergumulan yang kami tidak tahu satu sama lain, Engkau tahu Tuhan setiap masalah kami. Engkau tahu dan Engkau yang mengatur setiap pergumulan kami. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menolong. Rencanamu, rancanganmu indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan ibu-ibu semua yang ada pada ibadah online pada sore malam hari ini. Kami percaya waktumu adalah yang terbaik ya Bapak. Juga untuk semuanya, untuk gereja kami, untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami percayakan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa bagi ibadah-ibadah mendatang, supaya semakin banyak orang yang terkumpul untuk melayani-Mu, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kehebatan kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami, inilah ibadah kami pada hari ini. Kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan.